Jangan sampai atas nama konsekuensi pembangunan, ya lahan pertanian pelan-pelan tersisir, Pak. Yang pertama ini Dewan Menyapa pertama kali di sini nih, Pak. Jadi sama ini kita anggap launching Dewan Menyapa di pertanian ini. Karena tujuan kita ini berdiri di sini untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keharmonisan masyarakat. Persoalan masyarakat tani di setiap wilayah hampir sama, mulai dari permasalahan alam, lingkungan hingga modal usaha atau bantuan yang dapat mendukung proses usaha tani berjalan lebih baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu harus hadir pada kondisi masyarakat seperti ini. Legislator harus turun ke lapangan, menyambut aspirasi dan memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha tani. Tepatnya di Kompleks Persawahan Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh, langsung mendatangi para warga yang selama ini menyampaikan aspirasi mereka terkait sejumlah persoalan usaha tani yang dijalankan. Di lokasi ini memiliki luas kawasan pertanian kurang lebih 700 hektar. Namun yang bisa dimanfaatkan oleh para petani saat ini baru mencapai sekitar 500 hektar. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan secara keseluruhan diakibatkan oleh irigasi dan bendungan yang belum stabil untuk pengairan sawah. Didampingi Ketua Gapokan Samaendra, Koordinator PPL Kecamatan Baruga, dan Babin Kamtibmas setempat, sejumlah persoalan yang dialami warga usaha tani didengar langsung bahkan ditinjau langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Warga juga sempat menyinggung soal kehadiran program perumahan PNS oleh pemerintah Kota Kendari yang mengancam luas kawasan garapan usaha tani mereka. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh mengungkapkan bahwa anggota legislatif di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini terus mencari formula dalam merancang program agar lebih dekat dengan persoalan dan update informasi di tengah masyarakat. Meski diakui selama ini sudah ada program reses para legislator, namun hal itu tentu masih memiliki keterbatasan, sehingga hadirnya program Dewan Menyapa kali ini bisa lebih memperkuat kinerja legislator itu sendiri dalam menyerap dan langsung memberikan solusi terbaik bagi masyarakat. Sebetulnya kita harus menaruh harapan besar terhadap potensi wilayah kita yang berada di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ini kita lagi lumbung beras kita, jadi stok beras kita ini surplus. Maka ketika ada COVID, kita masih daya tahan tanaman kita, para petani-petani kita yang tangguh ini masih bisa memberikan nilai-nilai penambahan secara ekonomi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Petani kita ini adalah petani yang awalnya, termasuk di Baruga ini, Kecamatan Baruga ini, adalah petani yang dianggap sebelah mata, yang dipandang enteng. Orang tidak mau dulu bertani apalagi di lokasi seperti ini. Gak ada yang berani karena ini dulu pohon-pohon besar, hutan belantara di sini. Tapi karena etos kerja, semangat yang kerja bisa dihasilkan. Itu pun diawali dengan cara-cara tradisional. Yang penting bisa bertahan hidup. Sultra ini selalu menjadi kehilangan. Jadi telur mata sapi. Telurnya kita yang bekerja, tapi yang dinikmati brandnya yang di luar. Nah sekarang kita harus kuat di pangan. Kenapa anak-anak kita, ya sebagian kecil lah, bukan besar lah, anak-anak kita enggan menjadi insinyur pertanian dan insinyur perikanan? Kenapa? Karena yang dilihat itu ayahnya yang bersawah pakai cangkul dulu. Justru kita kuliah di Fakultas Pertanian,
kuliah di Fakultas Perikanan, bisa kita berpikir bagaimana di perikanan kita bangun cold storage, bagaimana di pertanian kita miliki misalnya tepat guna dengan membentuk kapoktan dan seterusnya, peningkatan terhadap hasil pertanian kita khususnya di persawahan. Karena kita sekolah, kalau kita miliki teknologi maka harus sinkronisasi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mereka dua, jadi sekali panen keuntungan 2 miliar. Makanya kita dorong anak-anak kita jadi insinyur pertanian, insinyur perikanan, sehingga mindset cara berpikirnya, mereka bisa jadi petani tapi dia jadi pembayar pajak terbesar. Bisa nggak? Bisa, karena hasilnya memadai. Melakukan win-win solution, berpikir progresif, tapi ada hasil yang maksimal. Kita ambil misalnya pupuk biota ini. Pupuk biota ini kita coba karena petani itu bukan berbicaranya orang, tapi buktinya. Lihat buktinya dulu. Kalau sudah ada buktinya, belum ada nanti pupuknya, semua minta itu. Karena satu perbuatan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Itu konsep pertanian. Maka awalnya kita kasih 40 hektar Pak Arif. Kita coba 40 hektar lewat Letme menyampaikan kepada saya bahwa ada petani kita di Kecamatan Baruga, kalau bisa kita coba biota. Tapi saya bilang jangan semuanya, kasih dulu berapa, dan plot dia, baru nanti ada hasilnya, pasti itu bisa kita lakukan. Bantuan pupuk biota secara gratis oleh DPRD Sultra ini untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia di masyarakat tani. Terkait irigasi dan bendungan, DPRD Sultra langsung memberikan solusi kepada warga untuk segera melakukan jalur koordinasi dan akan didukung oleh DPRD Sultra karena hal ini semata-mata untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan Dewan Menyapa seperti ini. Ketua DPRD Sultra juga sangat berterima kasih. Masyarakat di wilayah sini cukup tekun dalam meningkatkan hasil usaha tani mereka, yang kini sudah mencapai kisaran hasil panen 60-70 ton. Diharapkan ke depan pengelolaan usaha tani sudah lebih canggih dan modern. Oleh karenanya, Abdurrahman sangat mensupport para generasi muda yang dulunya lahir dari keluarga petani, melanjutkan pendidikan di jurusan pertanian, dan balik kampung untuk lebih mengangkat harkat dan martabat usaha pertanian dengan ilmu pertanian yang lebih modern dari hasil pendidikan mereka. Penyuluh masyarakat, kelompok masyarakat ya di bawah bimbingan Letmil ya tentunya, menyurat ke gubernur, tembuskan ke saya. Gubernur CQ Dinas Pertanian ya Provinsi Sulawesi Tenggara, tembuskan ke saya. Kemudian di situ nanti ditandatangani oleh kelompoknya, diketahui oleh lurahnya, kecamatan, itu aja. Terus kan nanti tembusannya kasih ke saya. Ini bendungan kemarin kita sudah buat di sana, sudah diukur. Ya kan? Sudah diukur di sana, itu balai Pak, buat. Usulan kami itu balai. Nah, di mana bendungan yang rusak, di mana bendungan yang belum, coba difoto. Ya, tolong dari difoto, kemudian ditujukan, setelah difoto apa semua, ditujukan kepala balai air Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat bersyukur sekali setelah saya selaku Ketua Kapoktan yang mewakili gabung kelompok tani, sangat bersyukur sekali dengan adanya Dewan Menyapa ini. Pertama, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui perwakilannya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, hal-hal yang dikeluhkan, misalnya ada masalah-masalah di lapangan bisa disampaikan langsung kepada Dewan Menyapa, adanya Dewan Menyapa. Kemudian ketiga, kayaknya kita ini yang selama ini terisolasi, selama ini kita dianggap saudara oleh perwakilan kita yang ada di DPRD. Meski sebuah program baru yang dilahirkan oleh DPRD Sultra, diharapkan program Dewan Menyapa ini bisa menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dan semakin memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat ke tingkat bawah dan menjadi penguatan tambahan dari program reses yang telah ada sejak dulu. Tim Liputan, Nekdo TV melaporkan.